Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para santri dan musyrif pesantren tahfiz Madinah Quran yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan pada kita. Wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan taklim kali ini masih merupakan rangkaian taklim edisi khusus menyambut bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan taklim edisi khusus Maulid ini merupakan curahan kegembiraan kita atas anugerah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar bagi seluruh umat manusia, yaitu dilahirkannya Nabi akhir zaman, dilahirkannya pemimpin para nabi dan rasul, dilahirkannya pemegang kunci pintu surga, rahmatan lil alamin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan hati yang bergembira dengan kelahiran beliau ini akan membawa keberkahan hidup kita dunia dan akhirat dan berbuah keselamatan kita dengan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan taklim kali ini kita akan membahas sejarah hilangnya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dua tanah suci. Sejarah hilangnya Maulid dari dua tanah suci. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya mengenai sejarah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dua kota suci Makkah dan Madinah, dan bagaimana kita bisa mengetahui dari catatan-catatan sejarah para ulama bahwa dua kota suci, dua tanah suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah begitu bersuka cita, begitu meriah dan gegap gempita menyambut bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari catatan sejarah para ulama tersebut kita mengetahui bahwa betapa kota Makkah bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bergembira dengan kedatangan bulan Rabiul Awal. Dan ini diperingati baik di kota Makkah Al-Mukarramah maupun Madinah Al-Munawwarah selama berabad-abad. Yang saya sampaikan adalah laporan pandangan mata pada abad ke-6 Hijriah
mohon maaf pada abad ke-6 Masehi sampai dengan abad ke-12 Masehi, dua kota suci Mekah dan Madinah secara meriah, secara bergembira dan penuh sukacita menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan mengadakan peringatan yang meriah setiap kali datang tanggal 12 Rabiul Awal. Lalu pertanyaannya, bagaimana sejarah hilangnya maulid dari dua tanah suci? Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita ikuti taklim pada pagi hari ini dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan informasi dan fakta-fakta sejarah mengenai sejarah hilangnya maulid dari dua tanah suci. Kita mulai jamaah rahimakumullah dari kondisi Jazirah Arab pada masa-masa awal sebelum berdirinya kerajaan Arab Saudi. Jazirah Arab mencakup yang pertama wilayah Tihamah, kemudian wilayah Hijaz, kemudian Najd, kemudian Arud, dan juga mencakup Yaman. Jadi Jazirah Arab ini adalah wilayah yang begitu luas. Seperti yang bisa kita lihat pada peta yang nampak di layar, bagaimana Jazirah Arab ini begitu luas. Dan yang menjadi perhatian kita di sini adalah Hijaz. Hijaz ini kita lihat di dalamnya ada kota Mekah dan kota Madinah, termasuk kota Jeddah. Jadi kota Mekah dan Madinah ini terdapat di wilayah yang dulunya disebut dengan Hijaz. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, sedangkan ibu kota saat ini, yaitu ibu kota kerajaan Arab Saudi Riyadh, seperti dalam peta ini masuk dalam wilayah Najd. Jadi Riyadh ini termasuk wilayah Najd. Sedangkan Makkah, Madinah, dan Jeddah termasuk wilayah Hijaz. Lalu jamaah rahimakumullah, pertanyaannya siapakah yang waktu itu menjadi penguasa di Hijaz? Penguasa Mekah, penguasa Madinah, kemudian juga mencakup wilayah Yanbu, Jeddah, dan Taif. Jamaah rahimakumullah, yang bertanggung jawab atas Mekah dan Madinah pada waktu itu adalah seorang figur keturunan Nabi besar Muhammad SAW yang bernama Syarif Hussein. Beliau diamanahkan oleh kekhalifahan Utsmaniyah yang berpusat di Turki untuk menjadi penanggung jawab dua kota suci, yaitu Makkah dan Madinah. Sekaligus beliau diangkat menjadi pimpinan di Hijaz. Dan jamaah rahimakumullah, pada waktu itu memang yang menjadi penanggung jawab dua tanah suci adalah harus orang yang memiliki silsilah keturunan yang bersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang waktu itu dikenal dengan istilah syarif. Dan kalau di Indonesia lebih familiar disebut dengan istilah Habib. Sedangkan di wilayah-wilayah lain disebut dengan istilah Sayyid. Jadi Syarif, Sayyid, dan Habib itu adalah gelar-gelar atau panggilan-panggilan yang merujuk kepada orang-orang yang memiliki keturunan bersambung silsilahnya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah figur penguasa Hijaz, yaitu Syarif Hussein. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, di sisi lain, di wilayah yang berbatasan langsung dengan Hijaz terdapat Najd, di mana Najd ini wilayahnya mencakup Ha'il, Qasim, Riyadh yang sekarang menjadi ibu kota kerajaan Arab Saudi,
dan juga wilayah Syarqiyah. Nah, jamaah rahimakumullah, pertanyaannya siapa yang menjadi penguasa di wilayah Najd ini? Jawabannya adalah penguasa dari wilayah Najd ini adalah keluarga Saud yang kemudian membangun kerajaan Arab Saudi. Keluarga Saud inilah yang menjadi penguasa di Najd. Nah, jadi bisa kita lihat konstelasi politik yang terjadi antara Hijaz dan Najd. Jamaah rahimakumullah, kebutuhan hidup yang semakin menghimpit, di mana sumber daya alam yang sangat terbatas, baik di Hijaz maupun di Najd, membuat waktu itu kabilah-kabilah yang kuat di kalangan bangsa Arab harus mengekspansi kabilah-kabilah lain, sehingga mereka tidak kekurangan sumber daya yang bisa mereka gunakan dan sangat mereka butuhkan untuk bertahan hidup dalam kehidupan yang keras di padang pasir. Ketika mereka mengekspansi, mereka akan mendapatkan hewan-hewan ternak yang baru, akan mendapatkan sumber-sumber makanan yang lain, dan juga akan mendapatkan harta atau bahkan akan mendapatkan tenaga-tenaga manusia yang bisa mereka manfaatkan untuk mempertahankan kehidupan mereka yang keras di padang pasir. Kemudian di sisi lain, jamaah rahimakumullah, ada gerakan Zionisme yang dibentuk pada tahun 1897, di mana Zionisme ini merupakan organisasi Yahudi ekstrim, di mana mereka merencanakan untuk membangun dan mendirikan sebuah negara. Dan pada tahun 1917 terjadilah Balfour Declaration atau Deklarasi Balfour yang menjanjikan kepada bangsa Yahudi untuk memiliki sebuah wilayah atau negara di bumi Palestina. Jadi di Hijaz ada Syarif Hussein yang mendapatkan mandat dari kerajaan Turki Utsmani, kemudian di Najd ada keluarga Saud, kemudian muncul gerakan Zionisme dengan deklarasi Balfour-nya, dan kemudian yang keempat adalah kekhalifahan Utsmaniyah di Turki. Kekhalifahan Utsmaniyah di Turki waktu itu sudah berdiri dan wilayah kekuasaannya begitu luas dan menjadi pimpinan bagi seluruh dunia Islam pada waktu itu. Jadi ini ada 4 kekuatan politik yang terdapat di Hijaz, di Jazirah Arab, yang saling mempengaruhi. Kemudian kekuatan yang kelima ini adalah Inggris. Kerajaan Inggris. Jamaah rahimakumullah, kerajaan Inggris ini merupakan salah satu kekuatan yang sangat menentukan perkembangan di Jazirah Arab selanjutnya. Jadi jamaah rahimakumullah, kesimpulannya ada 5 kekuatan di Jazirah Arab waktu itu, yaitu Syarif Hussein di Hijaz di bawah mandat kekhalifahan Utsmani, kemudian keluarga Saud di Najd, kemudian adanya gerakan Zionisme yang ingin mendirikan negara Yahudi, dan kemudian ada kerajaan kekhalifahan Turki Utsmani, dan ada kerajaan Inggris. Nah, jamaah rahimakumullah, apa yang terjadi? Dalam slide ini ditampilkan bagaimana Syarif Hussein didekati oleh kerajaan Inggris dan dibujuk untuk mendeklarasikan pemisahan wilayah Mekah dan Madinah dari kekuasaan kekhalifahan Turki Utsmani. Ini terjadi setelah bangsa Yahudi melalui gerakan Zionismenya menghadap kepada Sultan Abdul Hamid yang kedua dan menyampaikan, mengutarakan niat mereka untuk membeli Palestina. Dan ternyata respon dari
Sultan Abdul Hamid II mengecewakan gerakan Zionisme internasional. Sultan Abdul Hamid II sangat marah dan bersumpah tidak akan menjual tanah Palestina sejengkal pun kepada gerakan Zionisme. Dan hal ini kemudian disampaikan kepada kerajaan Inggris, dan kemudian kerajaan Inggris pun mulai menerapkan skenario untuk meruntuhkan kekhalifahan Turki Utsmani yang menjadi penghalang dari janji Inggris untuk memberikan wilayah bagi gerakan Zionisme yang kemudian akan digunakan untuk mendirikan negara di Palestina. Karena itu mereka melihat bahwa faktor yang paling menentukan salah satunya adalah Makkah dan Madinah. Selama kekhalifahan Turki Utsmani memiliki kekuasaan dan pengaruh terhadap dua tanah suci umat Islam, maka selama itu pula kekhalifahan Turki Utsmani akan kuat dan mendapatkan legitimasi dari umat Islam di seluruh dunia. Karena itu ini menjadi salah satu sasaran dan target utama. Lepasnya Makkah dan Madinah dari pengaruh dan kekuasaan kekhalifahan Turki Utsmani. Mereka mendatangi Syarif Hussein, dan Syarif Hussein pun kemudian singkat cerita mendeklarasikan terpisahnya Makkah dan Madinah dari pengaruh dan kekuasaan kekhalifahan Turki Utsmani. Lalu kemudian Inggris menjanjikan Syarif Hussein untuk menjadi pimpinan di Jazirah Arab. Namun secara singkat, Jazirah Arab ini merupakan wilayah yang sangat penuh gejolak. Dan Inggris melihat bahwa Syarif Hussein adalah bukan orang yang kuat, orang yang cenderung lemah. Karena Syarif Hussein ini adalah luar biasa, orang yang begitu santun dan berilmu agama yang luas. Tentunya ini tidak disenangi oleh kerajaan Inggris. Nah, kemudian akhirnya kerajaan Inggris melihat ada kekuatan yang lebih layak untuk diberikan Makkah dan Madinah, yaitu keluarga Saud bin Najib, yang waktu itu sedang mengekspansi dan memperluas wilayahnya sedikit demi sedikit. Nah, singkat cerita, akhirnya Inggris memberikan dukungan penuh kepada keluarga Saud. Dan kemudian jamaah rahimakumullah, akhirnya Syarif Hussein dan keluarga Saud ini pun akhirnya berhasil menjatuhkan Syarif Hussein, dan Syarif Hussein kemudian keluar dari kota suci Makkah dan Madinah. Dan jamaah rahimakumullah, singkat cerita, dengan membawa pasukan yang bernama Jaisul Ikhwan atau pasukan saudara persaudaraan, maka pada tahun 1924 keluarga Saud melakukan penyerangan ke kota suci Makkah Al-Mukarramah dan merebutnya. Lalu kemudian tahun 1925 dilakukan juga penyerangan ke kota suci Madinah. Dan kalau kita lihat tahunnya, maka jamaah rahimakumullah, di tahun-tahun itu jugalah kekhalifahan Turki Utsmani runtuh dan dilanjutkan oleh Kemal Atatürk. Nah, jadi hal ini terjadi secara bersamaan. Makkah diputus dari kekuasaan kekhalifahan Utsmani, Madinah diputus dari kekuasaan Khalifah Utsmani oleh keluarga Saud, dan kemudian keluarga Saud pun memproklamirkan berdirinya negara dengan bentuk kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1935. Nah, jamaah rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bahwa keluarga Saud ini bukan hanya pada tahun itu saja mereka melakukan ekspansi-ekspansi, tetapi jauh sebelum itu, 2 abad sebelum itu, mereka sudah melakukan ekspansi-ekspansi yang diawali oleh leluhur-leluhur mereka. Dan jamaah rahimakumullah, pada tahun
1744, jamaah rahimakumullah, gerakan ini kemudian berjumpa dengan seorang tokoh agama yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab, di mana beliau ini diusir dari tanah kelahirannya karena dianggap pendapat-pendapatnya itu menyimpang dari pendapat-pendapat ulama yang ada pada saat itu. Dan memang Muhammad bin Abdul Wahhab ini pada awalnya adalah bermadhab Hambali, ahlu sunnah wal jamaah, namun kemudian dalam perjalanannya beliau menyimpang dari madhab Imam Ahmad bin Hambal. Nah, jamaah rahimakumullah, ajaran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ini tentunya diterima dan sangat sesuai dengan ajaran yang diinginkan oleh pasukan kerajaan Arab Saudi. Sehingga kemudian mereka berkolaborasi dan kemudian pada akhirnya dari sisi legalitas agama ada Muhammad bin Abdul Wahhab, dan dari sisi kekuatan politik dan militer ada keluarga Saud. Nah, akhirnya dua kekuatan ini bergabung dan kemudian akhirnya berhasil mendirikan kerajaan Arab Saudi dengan merujuk pendapat-pendapatnya kepada pendapat-pendapat Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah yang kemudian menjadi awal dari hilangnya peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dua tanah suci Makkah dan Madinah. Dan jamaah rahimakumullah, pada tanggal 23 September 1932 diproklamirkanlah berdirinya Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, Kerajaan Arab Saudi. Dan sejak tanggal 23 September 1932 itulah peringatan-peringatan Maulid hilang di dua tanah suci Makkah dan Madinah. Dan jamaah rahimakumullah, kita bandingkan sejak tahun 1932 atau umpamanya kita ambil sejak didudukinya Makkah pada tahun 1924 sampai dengan hari ini 2022. Nah, jamaah rahimakumullah, kurang dari 100 tahun. Hilang peringatan Maulid dari kota suci Makkah dan Madinah. Kita bandingkan dengan masa sebelum berdirinya kerajaan Arab Saudi, di mana selama berabad-abad telah dan selalu diperingati kelahiran Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota suci Makkah dan Madinah secara besar-besaran dan penuh dengan sukacita. Inilah fakta sejarah mengenai sejak kapan hilangnya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dua kota suci, yaitu Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan taklim kita ada manfaatnya dan mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita semua untuk setiap amalan yang kita lakukan. Dengan bekal ilmu, insya Allah kita tidak ragu, dan dengan bekal ilmu akan berganti dengan keyakinan bahwa amal yang kita lakukan ini adalah amal yang memiliki nilai kebaikan, bahkan menjadi pembuka pintu keberkahan hidup kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wa la aiban illa satartah, wa la maridan illa syafaitah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك
wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.